malam hari ini kita ketemu lagi karena tadi pagi tidak ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah. Satu hari ini kami melihat bagaimana pimpinan-Mu. Dan setiap hari kami melihat mujizat demi mujizat. Dan kami mau menutup hari ini dengan pengucapan syukur, dengan doa, dan mendengar firman. Bicara kepada kami dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apakah ajaran-ajaran setan yang ada di dunia ini? Kita mengenal di dunia ini ada yang namanya gereja setan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Sebenarnya apa sih inti dari ajaran setan? Yang pertama, intinya adalah manusia boleh melakukan apa saja yang dia sukai, yang dia mau. Padahal manusia tanpa batasan, dia akan menjadi orang yang jahat. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh ajaran setan atau gereja setan, yaitu individualisme. Dia diajarkan tentang hidup untuk dirinya sendiri, individu, memuaskan hasrat duniawi, egoisme. Semua adalah berpusat pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Mereka percaya mereka adalah Tuhan atas hidupnya sendiri. Menolak otoritas, menolak aturan, mereka tidak suka dengan hukum, mereka tidak suka diatur, mereka maunya bebas. Kita tahu pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka bebas waktu mereka di Taman Eden. Tetapi kebebasan mereka tetap ada batasan, yaitu mereka tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selama mereka tidak tahu batasan, maka mereka akan menjadi pemberontak melawan Tuhan. Saya pernah menyampaikan di dalam khotbah-khotbah saya, kita harus mengerti tentang membangun boundaries atau batasan. Karena surga juga ada batasan, ada pintu gerbang surga yang artinya ada batasan. Sehingga tidak semua orang bisa memasuki surga dengan kemauan mereka sendiri kalau tidak diundang oleh yang empunya surga. Eden pun ada batasannya yang dijaga oleh para kerub. Lautan ada batasannya. Kalau tidak ada batasan, maka ada tsunami yang menerjang segala sesuatu. Itu sebabnya kita bisa melihat mana ajaran setan, mana bukan. Kalau di situ disebut sebagai gereja setan, kita langsung tahu bahwa itu adalah ajaran setan. Tetapi ada banyak ajaran-ajaran yang mereka tidak mengakui bahwa mereka diajarkan oleh setan. Ciri-ciri pengajaran setan adalah berpusat pada diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Karena di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekalipun kita tidak mengikuti gereja setan, selama kita mengikuti ajaran-ajaran kedagingan yang ada di dalam hati kita, walaupun tidak ada yang ngajarin, kita mementingkan diri sendiri, kita suka dengan pemberontakan, kita tidak suka diatur, kita suka mementingkan diri sendiri, kita mau bebas, kita mau melakukan apa saja yang kita inginkan, baik itu percabulan, perseteruan, atau pertengkaran dengan orang, suka bertengkar, iri hati, tidak mau sembuh, tidak bisa mengampuni. Sebenarnya kita juga sudah mengikuti ajaran-ajaran setan tanpa kita sadari. Perbuatan daging akarnya adalah dosa. Dan ajaran-ajaran setan selalu membawa manusia kepada dosa. Kalau ajaran-ajaran yang kamu ikuti adalah lebih banyak berbicara tentang kebencian,
pemberontakan, merusak, menghancurkan, diskriminasi, memecah belah, itu adalah ajaran-ajaran setan. Walaupun ajarannya tidak jelas seperti gereja setan, itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah gereja, tetapi bukan gereja yang benar. Gereja ini dipimpin dan diajar oleh ajaran-ajaran setan itu sendiri. Nah, banyak sekali ajaran-ajaran di luar sana yang memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Ajaran setan selalu berpusat kepada diri sendiri dan kepada dosa. Tidak mau dibatasi, tidak suka dengan aturan, tidak suka dengan hukum, maunya bebas. Tetapi Alkitab mengajar yang sebaliknya. Alkitab berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal. Bahkan Alkitab mengajar kita untuk mencintai hukum, tunduk kepada pemimpin, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada hukum. Itu sebabnya pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak suka dengan hukum. Sekalipun ada hukum, mereka semuanya tidak mau diatur dan tidak tunduk kepada hukum. Itu sebabnya negara itu akan hancur. Lalu di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahkan di ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang, cek di dalam hatimu yang terdalam. Apakah engkau telah mengikuti ajaran Tuhan atau ajaran setan? Sekali lagi, ajaran setan selalu mengajarkan kepentingan diri sendiri. Suka membuat keributan, suka membuat kerusuhan, suka membuat pemberontakan, tidak suka diatur, dan membawa manusia itu kepada hawa nafsu. Nafsu untuk memberontak, nafsu untuk menghancurkan, nafsu kenajisan, nafsu percabulan, semuanya itu ada. Karena iblis selalu membawa orang kepada dosa. Itu sebabnya di Alkitab gereja setan, inti isinya adalah engkau boleh melakukan apa saja yang kamu kehendaki. Padahal Alkitab mengajar kita, biarlah kita belajar menundukkan diri kepada Allah, menundukkan diri kepada kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang jadi dan bukan kehendak kita. Allah di sini saya sebutkan adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam kita berdoa sekalipun, seringkali kita harus belajar, sekalipun kita punya keinginan yang besar, punya keinginan yang kita lihat itu baik, tetapi kalau Tuhan tidak menjawab, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi marah, karena kita mau belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena seringkali kehendak kita membawa kita kepada kepentingan diri sendiri, membawa kepada pemberontakan dan kehancuran. Tapi kita mau menjadi orang-orang benar yang mengikuti Tuhan. Ajaran firman Tuhan atau ajaran Tuhan yang benar melalui Yesus, kita diajar mengasihi, kita diajar mengampuni, kita diajar tertib, kita diajar toleransi, walaupun tidak kompromi dengan dosa, kita diajar untuk mendoakan pemerintahan, mendoakan pemimpin. Tulis di chat, ajaran Yesus adalah mengajar kasih, ketertiban, dan penundukan diri. Mari kita berdoa. Yang bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas hidup kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran. Basuh hati kami dan pikiran kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga pikiran dan hati kami selalu selaras dengan pikiran Tuhan. Basuh hati kami supaya tidak ada pemberontakan, tidak ada kebencian, iri hati,
keinginan menghancurkan orang lain, tetapi kami mau hidup di dalam kasih dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.